Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus update tentang saham di channel kami. Kita ke berita pertama dari Wall Street ya. Wall Street kemarin ditutup bervariasi nih. Indeks S&P 500 dan Nasdaq lanjutkan tren penurunan. Dow Jones turun tipis ke 0,02%, S&P turun 0,15% dan Nasdaq turun 0,42%. Sekarang untuk bursa Asia kemarin ya, bursa Asia itu kompak koreksi nih, mayoritas semuanya ya pada hari Rabu karena data ekonomi Cina yang mengecewakan. Jadi termasuk dengan IHSG juga ya, kemarin ditutup melemah nih, tengah pekan ditutup jatuh tertekan aksi jual investor asing. Nah bagaimana dengan hari ini? Bursa Asianya itu dibuka bervariasi, ada yang naik, ada yang turun ya, investor nih nggak kompak ya. Sementara untuk IHSG nih dibuka merah lagi, turun 0,52%. Dan kita ke komoditi, turun hampir 3%, harga minyak dunia sentuh posisi terendah sepanjang 2022. Jadi nggak hanya bursa market saham aja nih ya, komoditinya juga ikut turun. Bagaimana dengan CPO ya, stok minyak sawit Malaysia November 2022 diprediksi menyusut. Nah kalau menyusut ya artinya stoknya berkurang nih. Nah berarti nanti harganya ada potensi naik ya. Sementara itu untuk emas ya naik nih, harga emas menguat 3 hari beruntun hingga Kamis. Dan untuk batu baranya harganya jeblok nih, Inggris membuka tambang setelah 30 tahun. Kalau sekarang ada tambang batu bara gede yang buka lagi, otomatis nanti supply bisa melimpah. Jadi akhirnya batu baranya turun nih harganya. Ngomongin soal batu bara, ini ada emiten batu bara yang lagi tebar dividen interim 80,4 miliar rupiah. Mana komoditnya di tanggal 15 Desember 2022 dan emitennya adalah DOIT PT Delta Dunia Makmur Tbk. Untuk berapa rupiah per lembar sahamnya nanti yang didapat, nanti ada susulan ya beritanya. Saat ini masih belum ditentukan. Di sini hanya disebutkan bahwa tanggal pembayaran dividennya ada tanggal 30 Desember 2022 di akhir tahun. Berikutnya kita ke AKR Korporindo atau AKRA, di mana telah melepas saham perusahaan JV dengan Pelindo. Sebanyak 49% saham milik AKRA di PT Terminal Curah Semarang dialihkan ke PT Pelindo BUMN. Namun nilainya ternyata nggak terlalu besar ya, karena hanya 147 juta rupiah. Berikutnya ada Barito Pacific atau BRPT yang mendirikan Barito Renewable Energy atau Inbreng. Saham ini 19,46 triliun. Jadi Barito Renewable Energy nanti ini sebagai induk yang membawai seluruh entitas anak yang bergerak di sektor energi terbarukan. Dan nilainya ini fantastis ya, 19,46 triliun. Ya, semoga lancar ya project EBT-nya ke depan. Oke, berikutnya kita ke konstruksi nih, ada WSKT Waskitaker ya, di mana udah berhasil nih menjual 4 ruas tol di tahun 2022 ini dan untungnya 1,7 triliun. Selanjutnya kita ke anak dari Wika, yaitu Wika Gedung atau WG yang mencatat kontrak baru 4,2 triliun. Ini melejit 107% ya. Sedangkan target untuk tahun ini bisa 7 triliun nih kontraknya, jadi kurang sedikit saja, kurang 2,74 triliun saja nih. Ya semoga tercapai ya, karena WG kemarin kan turun tuh laba bersihnya. Nah dengan adanya ini kontrak yang semakin meningkat, maka nanti bisa menaikkan pendapatan dan juga tentunya laba bersihnya juga terimbas. Oke, berikutnya kita ke telekomunikasi ya. Yang pertama ada XL nih, ada XL Axiata yang mematok rate isu Rp2.080 per lembar saham. Sementara banyaknya lembar saham baru yang dikeluarkan adalah 2 miliar lebih, 2,4 miliar lembar saham atau setara dengan 18,31% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Dan dana yang akan diraup oleh Excel nanti adalah 4,9 triliun, jadi hampir 5 triliun rupiah. Untuk rasionya adalah 25.000 banding 5.633. Jadi 25.000 saham lama akan bisa mendapatkan saham baru sebanyak 5.633. Untuk kumdetnya ini tanggal 14 ya, 1 minggu lagi. Ex-date-nya 15 dan untuk
jadwal tradingnya dari tanggal 20 sampai dengan 26 Desember. Jadi inilah jadwal trading ini dipakai untuk penebusan atau untuk menjual saham raiknya di pasar tunai di sesi 1 perdagangan. Jadi hanya bisa dipilih salah satu aja ya. Oke, berikutnya kita ke pertelevisian ya. Ada MTEK dan SCMA yang panen Piala Dunia, pengguna video naik 280%. Ya, jadi ada peningkatan pengguna aktif untuk konten olahraga ya pada platform video ini berkat Piala Dunia. Nah, ini juga bisa mendatangkan pendapatan yang makin meningkat dan juga lebih bersih. Dan diharapkan nih bisa menaikkan harga sahamnya nih karena MTEK udah downtrendnya udah agak lama ya, gitu sudah seminggu lebih. Semoga setelah ini jadinya naik nih. Oke, berikutnya kita ke teknologi. Ada Gotoh, di mana Telkom dan ASI yang menanggung rugi nih dari ambles saham Gotoh. Jadi Telkom dan ASI ini memang ada investasi di Gotoh sehingga ketika harga sahamnya Gotoh tuh ARB berjilid-jilid ya, akhirnya Telkom dan ASI kan ada floating loss ya. Itu yang bikin mereka jadi ketir-ketir nih ya. Semoga aja lah nanti Gotoh harganya naik, banyak yang memborong sahamnya, tidak hanya JP Morgan ya, tapi juga investor-investor asing lainnya, bahkan kemarin ada masuk dari Singapura juga. Biar investor senang, Telkom dan ASI juga ya nggak ketir-ketir nih. Dan masih dari Gotoh nih, Gotoh People First jual lagi 2,04 miliar lembar saham. Nah, ARB lagi nih Gotoh yang nyungsep 6,96% di pagi hari ini. Jadi semenjak lock up-nya dibuka, itu saham Gotoh memang banyak dijual. Borongan ya, jualnya tuh jumbo dan juga cuma satu pihak saja tapi banyak pihak. Nah, akhirnya nggak heran nih kalau harganya jadi ARB beberapa kali. Oke, semoga setelah ini nih ada yang lebih banyak lagi yang tampung ya. Berikutnya kita ke perbankan ya, kita ke BRIS. Bank Syariah Indonesia yang sama dengan Excel akan melakukan reg issue nih. Nah, harga pelaksanaannya BRIS ini nanti di Rp1.000. Untuk jumlah lembar sahamnya ini hampir 5 miliar, ada 4,99 miliar lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham. Harga pelaksanaannya di bawah harga market, jadi mungkin diharapkan nih para investor ini banyak yang akan mengambil atau menebus saham raiknya ya. Ketika harga pelaksanaan, harga tebusnya itu dia lebih murah dibandingkan harga yang ada di market. Tapi kita lihat aja apakah nanti akan turun di bawah harga pelaksanaan. Semoga aja enggak ya, enggak sampai turun di bawah 1.000 ya. Karena sekarang ini masih di 1.235-an. Kalau ke 1.000 turunnya lebih banyak lagi, ada 20% lebih ya, jangan ya. Nah, tapi ya tidak tahu pasar ya. Kadang-kadang pasar meresponnya juga sangat cepat dan agresif gitu ya. Semoga lancar ya isunya. Dan kita ke bioskop. Ada BLTZ ya, Graha Layar yang susut 93% nya ya, yang susut 93%. Sekarang tersisa 14,82 miliar. Susutnya lumayan banyak, hampir 100% ya, karena di tahun lalu di periode yang sama itu masih merugi 233,84 miliar. Jadi udah berkurang banyak nih kerugiannya. Nah, ini diakibatkan oleh pendapatan bersihnya yang memang melejit 659%. Wow, keren ya. Akhirnya bisa mengikis kerugian. Nah, semoga saja di kuartal berikutnya atau di tahun depan bisa membalikkan rugi ke laba. Cuma sayangnya BLTZ ini ekuitasnya turun, tapi hutangnya malah naik walaupun naiknya tipis. Oke, itu dia kabar emiten. Sekarang saya akan membacakan beberapa kesimpulan aksi korporasi yang sudah kami sediakan di grup forum trader dan investor SFI di Telegram. Nah, contohnya seperti ini nih. Berikut data perusahaan yang akan melakukan RUPS. Ada Kino, kemudian ada Trio yang sama-sama diadakan di Jakartanya nih nanti di Januari ya, pertengahan Januari. Lalu ada juga TPIA, Tifa, dan Toys juga RUPS di Jakarta semua ya. Dan di Januari, sama-sama Januarinya. Masih ada lagi yang RUPS, ada PTSP, ada PGUN, ada Sona, dan ada SCPI, dan ada juga Truk. Lalu ada informasi nih pembahasan mengenai reg issue, dan tadi yang sudah kita beritakan ya, ada Excel sama BRIS, dan ini rinciannya ada di sini. Tinggal diputuskan aja nih mau ditebus atau mau dijual. Nah, ada ini SMGR juga yang reg issue ya. Ini dikum date-nya bentar lagi di tanggal 12 ya, 4 hari lagi. Hati-hati buat teman-teman karena di exchange itu biasanya berlaku harga teoritis. Harganya biasanya turun tapi bisa dihitung kok. Nanti ketemu harga teoritisnya berapa, jadi harga teoritis adalah harga pembukaan pada saat exchange 1 hari setelah cum date.
Dan ada juga informasi mengenai perusahaan yang akan memberikan dividen, ya seperti Doit yang tadi kita bahas, kemudian ada juga SMMT, PPGL, SCPI, dan terakhir mengenai saham yang IPO yang listing hari ini. Pencatatan saham baru di Bursa Efek tanggal 8 Desember ada PT Personal Alidaya Tbk atau kodenya PADA yang hari ini ARA ya. Jadi Sobat Saham Indonesia nggak perlu khawatir ketinggalan informasi mengenai saham karena kita sudah ingatkan juga di grup Tidak Hanya Berita ya. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.